pergantian Sintayong ini adalah menjadi satu agenda bisnis. Iya. Jadi nggak usah terlalu reaksioner. Ini ada antek-antek asing. Bagi saya itu. Ya. Ini juga saya berharap kepada teman-teman PSSI nggak usah terlalu reaksioner. Ya pahamlah, anda semua ini orang pintar semua. Masyarakat kita nggak bisa disamain dengan pemikiran anda semua. Pimpinan tertinggi itu bukan Pak Erick Thohir. Ya. Pimpinan tertinggi di situ adalah Sintayong. Ada miskomunikasi antara pemain dan pelatih. Nah, selama ini kita lihat baik di media maupun di lapangan komunikasi itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Rasul. Kembali lagi kita jumpa di podcast Rumah Pemuda. Kali ini kita masih bahas soal pelatih timnas bola Indonesia yakni Sintayong. Mantan ya kalau hari ini. Tapi ini masih menjadi menarik kalau sebelumnya kita mengundang komentator bola, pemerhati bola. Kali ini kita mengundang salah satu senior kita yang tentu juga singa di parlemen, pimpinan lagi di parlemen di DPR RI, yakni abang kita Lalu Hadrian Irfani. Beliau wakil ketua Komisi 10 yang hubungannya yang kemitraannya langsung dengan Kementerian Pemuda Olahraga, termasuk di dalamnya adalah PSSI. Selamat datang Bang. Ya. Terima kasih telah berkenan kami undang di tengah kesibukan Abang sebagai pimpinan DPR telah meluangkan waktu bersama pemuda Indonesia. Bang, kacamata Abang tentang pemerhentian Sintayong di tengah anggapan masyarakat soal banyak hal positif terkait Sintayong, apa Bang? Ya, jadi pertama tentu menyayangkan ya. Oke. Kami menyayangkan karena PSSI ini, timnas kita terutama, ini lagi naik daun. Oke. Negara-negara di Asia yang kekuatan sepak bola Asia Tenggara lah kita bicara dulu ini. Thailand, Vietnam, Malaysia itu sudah angkat tangan dengan timnas kita. Oke. Sejak dipoles Sintayong. Yang dulunya kita melawan Malaysia itu kadang ketar-ketir. Melawan Thailand juga kadang kita bingung. Melawan Vietnam jarang menang. Oke. Nah, sejak dipoles Sintayong, timnas kita ini menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa. Oke. Kekuatan yang luar biasa, kemudian permainan para pemain-pemain kita juga di lapangan sungguh berubah drastis dibanding sebelum dipoles oleh Sintayong. Nah, buktinya ranking FIFA hari ini sudah 127 yang tadinya 173. Iya. Artinya berkat tangan dingin Sintayong ini, timnas kita menjadi kekuatan yang luar biasa baik di Asia Tenggara, diperhitungkan di Asia bahkan dunia karena terbukti hari ini kita sudah masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia dan memiliki potensi besar untuk tembus Piala Dunia 2026. Nah, itu kita harus akui dan memang ya itulah prestasi Sintayong. Nah, kita tidak tidak heran kalau tiba-tiba PSSI memutus kontrak, kemudian reaksi masyarakat kita yang begitu luar biasa. Beralasan masyarakat bereaksi. Sangat beralasan. Sangat beralasan kok menurut saya. Nah, melihat dinamika ini tentu kami di DPR RI lah kan. Kami di DPR ini kan perwakilan masyarakat. Iya. Saya dari NTB, kemudian teman-teman yang lain mewakili 38 provinsi. Yang tentu masyarakat di 38 provinsi ini yang notabene negara kita ini kan dianggap itu negara gila bola. Iya. Nah, tentu memiliki keinginan yang kuat, kemudian sudah nyaman dengan skuad timnas kita mulai dari pemain, kemudian pelatih. Nah, itu sehingga mereka berpikir, kenapa PSSI melakukan hal ini kan begitu. Nah, reaksi masyarakat hari ini karena alasan-alasan yang saya sampaikan tadi. Iya. Nah, ini kan perlu dijawab oleh PSSI sebab PSSI kemarin melalui Ketua Umum Pak Erick Thohir tanggal berapa tuh pas hari Senin kan? Hari Senin konvers mengatakan bahwa memberhentikan Sintayong, artinya mem-PHK Sintayong ini kan. Iya. Dengan alasan ada komunikasi yang terputus antara pemain dan Sintayong, pelatih. Nah, itu alasan pada saat konferensi pers seperti itu. Nah, karena alasan yang tidak rinci, tidak detail dan sebagainya,
Apalagi ada miskomunikasi antara pemain dan pelatih. Nah, selama ini kita lihat baik di media maupun di lapangan komunikasi itu kan baik-baik saja. Nah, ini yang menyebabkan dia diberhentikan gitu. Oke. Nah, ini kan masyarakat akhirnya bertanya. Nah, bertanyanya itu tidak hanya melalui media, tetapi beberapa anggota kami di DPR RI, khususnya di Komisi 10 pun mendapat pertanyaan melalui WA, melalui telepon, ayo DPR bantu kami, kembalikan lagi STY. Nah, padahal masyarakat kan tidak tahu bahwa kami di DPR tidak memiliki hak untuk ikut campur urusan PSSI. Kita pernah dulu di-ban oleh FIFA, dihukum oleh FIFA gara-gara pemerintah dianggap mencampuri urusan sepak bola ini. Nah, kami tidak menginginkan lagi itu terjadi. Sehingga yang bisa kami lakukan adalah ikut menyuarakan suara masyarakat ini, menyampaikan ke Menpora, karena mitra kerja Komisi 10 itu ya Menpora. Nah, Menpora membawahi PSSI. Nah, sehingga ya kami ikut menyuarakan, bukan berarti kami ikut campur. Enggak. Ya, kami di DPR RI menghormati keputusan PSSI, menghargai keputusan PSSI. Kami meyakini Pak Erick Thohir bersama teman-teman di PSSI itu memiliki alasan kuat tentunya kan. Alasan kuat, pertimbangan yang matang, kalkulasi, hitung-hitungannya juga saya yakin mereka sudah hitung. Dan ini memang keputusan yang sangat tidak populis. Ketika timnas kita lagi menanjak, tiba-tiba pelatihnya diberhentikan. Ini sangat tidak populis. Nah, saya yakin juga PSSI juga sudah memperhitungkan ini semua. Tapi masyarakat kita ini perlu dijelaskan. Oke. Nah, apa yang menyebabkan tiba-tiba STY diputus kontrak? Tidak cukup hanya dengan ada ungkapan miskomunikasi. Ya, ini juga harus dijelaskan. Kalau dalam teori sepak bolanya kan ketika pemain tidak patuh kepada pelatih, itu juga tidak benar. Kalau dibilang ada pemain diaspora yang berbeda pendapat dengan pelatih, secara tidak langsung pemain diaspora itu mengajarkan kepada pemain-pemain lokal kita etika yang tidak benar. Ini itu jadinya ini. Iya. Jadi secara tidak langsung kalau alasannya seperti itu berarti kesalahan tidak melulu jatuh ke Sintayong. Iya. Harusnya juga ke pemain diaspora gitu. Ya, walau bagaimanapun ketika sudah di lapangan, pimpinan tertinggi itu bukan Pak Erick Thohir. Pimpinan tertinggi di situ adalah Sintayong. Iya. Itu kan. Kan logikanya begitu. Nah, kalau misalnya pemain diaspora ini yang bagus-bagus seperti kaptennya Jai Ijes, kemudian Tom Haye dan lain-lain ini membantah instruksi pelatih, bagi kami itu suatu hal yang tidak baik. Contoh yang tidak baik bagi pemain-pemain lokal kita. Harusnya yang mereka lakukan, mereka ini kan pemain-pemain hebat. Main di Eropa, nah, datang ke sini ya berikan contoh yang baik. Kalau memang itu yang menjadi alasan, gitu loh. Artinya dua sisi ini memang harus dipertimbangkan secara matang oleh PSSI antara pemain dan pelatih gitu ya. Iya betul, harus. Nah, tapi kalau kita melihat kondisi seperti ini berarti kita bisa lihat bahwa Pak Erick Thohir itu mengamankan pemainnya dengan mengorbankan pelatih. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira itu yang Abang lihat sebagai wakil rakyat. Ini potret kira-kira ya? Iya. Jadi kami melihatnya seperti itu. Tapi sekali lagi saya garis bawahi bahwa dalam hal ini kami DPR secara kelembagaan tidak berhak untuk ikut campur terlalu jauh urusan PSSI. Nah, kami di sini hanya bisa memberikan pertimbangan, memberikan saran, pendapat. Sudah itu saja. Menyalurkan aspirasi masyarakat kita yang sampai hari ini belum move on ini. Sampai malam ini pun kita ketemu di podcast, masyarakat kita masih belum move on. Karena pertama kegalauan mereka, apakah mampu seorang Patrick Kluivert ini memiliki kemampuan seperti Sintayong. Memoles tim kita yang dulu diremehkan banyak orang, akhirnya menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa. Timnas kita ini. Bahkan ini sejarah ini. Sejarah bagi timnas kita. Selama ini kita tidak pernah masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan ini memiliki peluang. Hasil dari Sintayong ini kan terakhir kita di urutan ketiga kalau nggak salah itu. Nah, di round 3. Artinya peluang kita masih terbuka. Sisa pertandingan 4. Lawan Australia di kandang,
lawan Bahrain di kandang Australia ini, lawan Bahrain di GBK, lawan Cina di GBK, sama lawan Jepang. Tinggal 4 ini. Nah inilah yang menjadi tugas dari pelatih baru ini. Ya masyarakat berharap PSSI ini tidak salah langkah. Oke. PSSI tidak salah mengambil keputusan dengan mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Nah kenapa sekarang ribut misalnya Patrick Kluivert ini masyarakat sudah berasumsinya tidak baik lah kan? Karena memang suplai berita ini kan macam-macam terhadap Patrick Kluivert lah, dia terlibat judi online, kemudian prestasi dia ketika melatih di negara lain, salah satu negara yang dilatih terakhir itu kan salah satu negara kecil di Amerika Utara. Nah itu pun dia nggak berhasil, bahkan diberhentikan. Nah profil-profil inilah yang menjadi sorotan juga di masyarakat kita, terutama pecinta sepak bola. Berbeda ketika dibandingkan CP-nya dengan Sintayong. Jauh beda. Nah ini membuat masyarakat kita menjadi pesimis. Apakah bisa dia membawa timnas kita ini masuk ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Oke. Bang, apa indikasi yang abang lihat sehingga terlihat memberi kesan bahwa sikap Pak Erik itu lebih membela ke pemain? Kalau saya lihat kan Pak Erik ini juga kan di dunia sepak bola bukan orang baru. Ya, beliau pemilik klub Inter Milan. Saya yakin pengalaman di sepak bola itu luar biasa lah. Ya jauh dibanding kita lah di sini kan, kalau boleh dibilang Pak Erik itu sudah luar biasa. Tetapi mungkin beliau punya pertimbangan yang memang tidak bisa diungkap ke publik mungkin ya. Tidak bisa diungkap ke publik sehingga kalau secara logika memberhentikan Sintayong itu juga keputusan yang sangat-sangat tidak populis satu tadi, kemudian yang kedua keputusan yang tidak pernah masyarakat kita berpikir sejauh itu. Ini tiba-tiba walaupun katanya sudah dipikirkan jauh-jauh hari kan, tapi ternyata bagi kita ini yang tidak mengetahui prosesnya ya ini kita anggap sebagai keputusan yang tiba-tiba. Tapi apapun itu keputusannya, ya itu sudah menjadi keputusan. Dan Pak Erik sudah punya pertimbangan sendiri lah. Kami menghormati, sekali lagi menghormati dan menghargai itu. Tapi yang terpenting bagi kami, cita-cita masyarakat Indonesia menginginkan bahwa timnas kita ini tampil sebagai peserta di Piala Dunia 2026. Itu mimpi semua anak bangsa. Mimpi semua anak bangsa, bukan hanya mimpinya Pak Erik, bukan mimpinya PSSI, enggak. Betul. Mimpi semua anak bangsa. Mimpi semua anak bangsa. Nah ini juga yang saya mau nanya ke abang. Dalam hubungannya misalnya PSSI tidak punya tidak memberi kesempatan untuk diintervensi oleh pemerintah. Ini kan terkait kehendak masyarakat banyak bang. Kehendak banyak orang. Begitu kehendak masyarakat bicara, maka di situ kita butuh negara hadir. Kan gitu bang. Nah bagaimana mentaktisi kondisi itu oleh pemerintah misalnya? Jadi kami kan punya kewenangan untuk mendengar mitra. Nah mitra kita yang langsung ini kan bukan PSSI. Mitra kita langsung adalah Menpora. Nah insya Allah nanti dalam waktu tidak berapa lama lagi kita akan mengundang Menpora. Kami akan mengundang Menpora, termasuk nanti Menpora mengikut sertakan PSSI. Nah, banyak hal yang akan kita bahas. Tidak hanya keputusan PSSI tentang Sintayong. Nah, kami akan bicara tentang kebijakan strategis sepak bola kita ke depan. Jangka pendeknya menyelesaikan pertandingan-pertandingan kualifikasi ronde ketiga ini. Menuju Piala Dunia lah. Targetnya ya menuju Piala Dunia 2026. Kemudian ke depan kebijakan tentang naturalisasi. Naturalisasi ini apakah menjadi kebijakan jangka pendek saja atau memang terus akan kita naturalisasi pemain. Kemudian yang ketiga kita akan bicara bagaimana pembinaan terhadap pemain-pemain muda kita yang non naturalisasi, artinya pemain lokal. Bagaimana tentang liga kita hari ini, Liga 1, Liga 2, Liga 3, bahkan hari ini ada Liga 4. Nah itu ini harus kita dengarkan program dari PSSI melalui Menpora. Nah nanti kita akan rumuskan dalam waktu dekat, mungkin setelah selesai masa reses kita akan undang mereka. Sekaligus di pertemuan itu tentu kita akan bertanya terkait dengan kisruh yang terjadi hari ini.
Nah, nanti kita akan bertanya, nanti kan pasti teman-teman dari PSSI akan memberikan alasan. Nah, disitulah nanti kami, baik pimpinan maupun seluruh anggota Komisi 10 yang hari itu akan hadir, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini loh maksudnya pemberhentian Sintayong, tetap kita semua, baik PSSI, DPR, kemudian pemerintah, bahkan Presiden Prabowo, saya yakin Pak Erik sudah melaporkan ini kepada Presiden gitu kan. Nah, Pak Erik pasti akan melaporkan ini karena menyangkut tim nasional kita. Iya. Yang akan membawa nama bangsa ke kancah internasional. Betul. Dan membawa mimpi masyarakat Indonesia ini untuk betul-betul timnas ini bisa masuk ke dalam putaran final Piala Dunia 2026. Nah, kita akan bedah nanti semua di situ. Nah, saya berharap masyarakat mohon bersabar. Terkait dinamika hari ini ada yang pro, ada yang kontra, saya rasa itu wajar lah. Tapi saya berharap teman-teman PSSI jangan terlalu reaksioner. Masyarakat juga saya berharap menyampaikan unek-unek aspirasinya dengan cara-cara yang baik. Nah, kan seperti itu. Reaksioner PSSI ini yang mana Bang? Bisa Bang spill gak? Ya, hari-hari ini kan gini. Ketika masyarakat bertanya melalui medsos, sampai ada ancaman tuh akun yang memfitnah PSSI akan dipolisikan. Oke. Nah, sampai seperti itu kan. Nah, kemudian masyarakat yang terlalu kritis ya akan mendapat atensi khusus. Nah, kira-kira begitu. Saya rasa nggak perlu seperti itulah. Jadi harusnya PSSI ini berterima kasih kepada masyarakat kita bahwa ternyata masyarakat kita hari ini sangat concern, sangat memperhatikan sepak bola sangat kita. mencintai Sangat mencintai sepak, bukan Sintayongnya loh ya. Betul. Mereka ini, Sintayong ini ya bagian dari alasan aja sebenarnya. Mereka ini cinta kepada timnas kita. Ya timnas itu ada Sintayong, ada pemain, termasuk PSSI di situ di dalamnya, stakeholdernya timnas ini gitu. Nah, jadi saya berpikir nggak usah terlalu reaksioner. Ya wajar kalau masyarakat, ya alam demokrasi kita kan. Ya kalau ternyata ada kritik ke PSSI, ya terima itu sebagai masukan yang harus menjadi perhatian. Kemudian terakhir Pak Arya Sinulinga mengatakan di Kumparan itu, antek-antek asing terlibat. Gak usah sejauh itulah. Antek-antek asing kemana, ini hanya persoalan sepak bola kok. Nanti negara lain tersinggung gimana? Nah itu, nggak usah ini diasosiasi seolah-olah gerakan masyarakat ini adalah gerakan agenda asing gitu. Iya, saya rasa nggak usah terlalu jauh seperti itu. Bagaimana kalau dibalik Bang? Pergantian Sintayong ini adalah menjadi satu agenda bisnis tertentu. Nah, kalau kiranya masyarakat membalik itu gimana? Kita berasumsi Bang. Iya, nggak. Itu yang saya maksud, sudah. Kami di DPR tugasnya kan menenangkan masyarakat. Saya di beberapa kesempatan menyampaikan, mari masyarakat semua kita berhusnuzon, ya, berprasangka yang baik kepada PSSI, karena PSSI ini kan sudah memikirkan semua lah, nggak mungkin tiba-tiba untuk mem-PHK Sintayong di tengah jalan. Itu kebijakan yang sangat tidak populis di tengah timnas ini lagi menanjak. Nah oleh sebab itu kita mengajak masyarakat kita berpikir positif aja. Nah sekarang tugas PSSI, buktikan kepada kita semua dengan keputusan mengambil Patrick Kluivert ini mengganti Sintayong, timnas kita akan semakin bagus. Nah, ini pembuktian aja sebenarnya. Enggak perlulah dengan berdebat di media segala macam mempertahankan diri masing-masing, bagi kami itu enggak perlu. Yang terpenting sekarang sudah kita move on semua. PSSI juga enggak perlu terlalu reaksioner, kan begitu. Nah kami di DPR juga akan mengadamkan masyarakat kita di dapil masing-masing. Nah kita akan berikan penjelasan. Kira-kira masing-masing mengambil bagian untuk kebaikan timnas. Iya, kira-kira itu ya Bang ya. Iya, ini bukan persoalan Sintayong, ini persoalan timnas kita. Sintayong itu kan pemicu saja. Betul. Nah ini yang ingin masyarakat sampaikan itu sebenarnya ini kan bahasa masyarakat, beda-beda kan, ada penyampaiannya bagus, ada penyampaiannya yang tidak bagus, karena tingkat pendidikan masyarakat kita beda-beda. Ini juga saya berharap kepada teman-teman PSSI nggak usah terlalu reaksioner. Ya pahamlah, anda semua ini orang pintar semua. Masyarakat kita nggak bisa disamain dengan pemikiran anda semua, kan begitu. Santai aja. Kalau memang keputusan anda itu anda yakin itu yang terbaik untuk timnas, jalankan. Tinggal kita menunggu sekarang. Nah, kalau ternyata nanti
mengganti Sintayong ini dengan Patrick Kluivert, kemudian lawan Australia kita menang 3-0 atau 1-0 lah. Oh itu luar biasa. Berarti Anda berhasil kan begitu saja. Iya. Jadi nggak usah terlalu reaksioner. Ini ada antek-antek asing. Bagi saya itu terlalu jauh. Bahkan provokatif. Bahkan nggak bagus. Baik. Ya betul. Baik. Siap. Bang, saya kan beberapa saat yang lalu juga mengundang pemerhati sepak bola, Bung Opan Lamaram. Kebetulan beliau udah puluhan tahun konsen di situ. Ya. Dia menyampaikan begini. Pada saat Pak Erick Thohir konferensi pers menyampaikan terkait pemberhentian Sintayong dan menyampaikan juga pada publik terkait Patrick Kluivert itu, ada 3 poin yang dia sampaikan menurut Opan Lamaram. Yang pertama, timnas ini butuh SDM yang bagus. Mungkin terkait soal naturalisasi, Bang. Yang kedua, butuh pelatih yang handal. Yang ketiga, butuh pelatih. Kira-kira 3 variabel itulah menurut Pak Erick Thohir yang menjadi penting sehingga salah satu agenda mengganti Sintayong adalah agenda memperbaiki. Jadi dia ibaratkan satu mega proyek ini. Proyek ini kira-kira menuju Piala Dunia. Sintayong bukan tidak baik, semuanya baik Sintayong. Tetapi rasa-rasanya Sintayong kurang cocok menghadapi energi yang begitu besar yang didorong oleh PSSI untuk menuju Piala Dunia 2026. Itu yang disampaikan, Bang. Ya kalau saya lihat gini, pemain naturalisasi kita ini kan kebanyakan dari Eropa. Dan rata-rata semua lah dari Eropa ini, terutama Belanda ya. Mereka juga bermain di Eropa, kebanyakan tuh. Tentu gaya bermainnya juga Eropa. Nah, saya melihat Pak Erick Thohir ini ya betul tadi karena keinginan beliau mencetak sejarah nih. Di bawah kepemimpinan beliau, PSSI mampu mengantarkan timnas kita masuk ke putaran final Piala Dunia. Di satu sisi kita punya pelatih yang hebat, disiplin kuat, seperti Sintayong bisa membuat dream team sehingga timnas kita ini memiliki kekuatan luar biasa. Tetapi gaya bermainnya itu bukan gaya bermain Eropa. Nah, sehingga yang terjadi adalah susahnya beradaptasi dengan pemain-pemain yang datang dari benua Eropa yang notabene bermainnya juga di Eropa. Nah, itu menjadi salah satu faktor mungkin ya. Nah, yang berikutnya Pak Erick ini kan semua mengenal beliau. Sahabatnya di mana-mana, kalau di dunia sepak bola ya selalu tahu siapa itu Erick Thohir. Kami sekali lagi menyampaikan bahwa kami percaya penuh, betul-betul yakin sudah dengan keputusan yang diambil oleh Pak Erick Thohir ini. Mengganti Sintayong ini saya rasa bukan pemikiran semalam 2 malam itu. Sudah panjang beliau amati, kan beliau yang merasakan ini. Ya kami menghormati itu, bukan kita membantah enggak. Kami menghormati itu dan kami sangat salut dengan langkah-langkah Pak Erick. Ya buktinya apa? Hari ini U20 juga keren. U17 juga luar biasa. Timnas kita ini. Tidak hanya senior saja. U-senior, U23, U20, U19 juga luar biasa. Itu berkat polesan dan manajemen yang diatur oleh Pak Erick Thohir. Itu keberhasilan yang luar biasa. Nah, tadi yang disampaikan itu bahwa memang Pak Erick Thohir ini sudah melihat itu semua sebagai suatu hal yang memang harus betul-betul diperbaiki sebagai modal awal untuk masuk ke dalam Piala Dunia 2026. Nah ini tidak boleh ada putus ini rantai pemain, pelatih, dan seluruh yang terlibat di tim itu harus merupakan kekuatan yang solid, yang kompak. Kan begitu. Betul. Nah, saya juga mendengar begini. Sintayong ini selama 4 tahun di Indonesia belum mampu berbahasa lain selain bahasa Korea. Nah, jadi hambatan bahasa ini juga menjadi salah satu faktor ini katanya. Meskipun ada translator. Tetapi kita tidak meyakini apakah yang disampaikan oleh Sintayong benar. Kan kita nggak tahu itu. Itu salah satu faktor. Tetapi apapun itu, di sisi lain juga timnas kita ini sudah menjelma menjadi kekuatan luar biasa di bawah
Sintayong kan. Nah itu perlu kita hargai. Dan melalui kesempatan malam hari ini saya menyampaikan terima kasih kepada Sintayong karena Coach Sin ini sudah betul-betul membawa timnas kita menjadi tim yang terbaik lah sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Nah itu menurut kami. Oke Bang. Nah jadi kenapa di PHK di tengah jalan sebelum tuntas masa kontrak sampai dengan 2027 itu murni urusan PSSI. Kami di DPR nggak bisa terlalu jauh masuk di ranah itu. Nah kemudian ada pertanyaan nih di masyarakat. Nah tapi kalau naturalisasi DPR kok ikut? Ya memang prosedural. Kalau menaturalisasi warga negara asing, tidak hanya Komisi 10 saja yang terlibat di situ. Ada Menkumham yang di bawah mitra dari Komisi 13 hari ini. Jadi ada 2 komisi, Komisi 13 dan Komisi 10. Kami dari sisi olahraganya, dari sisi PSSI-nya, Komisi 13 dari sisi legalitasnya. Kewarganegaraannya. Ya, ketika menaturalisasi, maka 2 komisi inilah yang terlibat untuk melakukan diskusi dengan mitra kerja. Nah, ketika Komisi 13 oke, Komisi 10 oke, maka diparipurnakanlah di DPR untuk diambil keputusan pengesahan tentang persetujuan naturalisasi warga negara itu. Nah, dalam catatan kami, kalau kita melihat teknis di beberapa laga ini, memang pemain naturalisasi ini betul-betul berkontribusi untuk tim kan. Nah, tetapi di sisi lain ada cerita menarik ini. Cerita menarik bahwa salah satu yang menyebabkan Sintayong ini di PHK adalah tidak ada komunikasi yang baik antara pemain naturalisasi dan pelatih. Pemain naturalisasi ini melawan perintah pelatih lah, kira-kira begitu. Kira-kira mungkin mereka ada ego kewilayahan. Gue kan main di Eropa, lu di Korea, lu di Asia, kira-kira gitu lah. Kira-kira begitu. Nah, inilah yang dianggap bahwa sebagian orang, sebagian pendapat masyarakat, pengamat maupun mantan pemain itu mengecam juga. Loh, berarti pemain naturalisasi kita etikanya tidak bagus karena melawan pelatih. Nah, di dunia sepak bola tidak diperkenalkan seperti itu. Nah, begitulah tanggapan-tanggapan masyarakat. Kemudian ini digoreng karena diskusi di media sosial dan segala macam, ditanggapi oleh PSSI. Jangan menyerang pemain naturalisasi. Kira-kira begitu. Bagi saya sudahlah, Pak Erick Thohir ini sudah bagus, sudah baik, teman-teman PSSI sudah bekerja. Kami di DPR, kemudian masyarakat sudah menerima. Belajar menerima lah kalau masyarakat kita ini. Kita belajar move on, belajar menerima. Tinggal sekarang PSSI buktikan bahwa keputusan Pak Erick dan Anda semua pengurus PSSI itu benar-benar yang terbaik bagi timnas kita. Buktikan saja, nggak usah perlu reaksioner mengundang segala macam perdebatan, nggak penting itu. Bang, terkait naturalisasi pemain. Satu sisi kita bisa pastikan bahwa itu adalah upaya meningkatkan giroh bagi pemain timnas gitu ya. Dan itu pasti membawa prestasi lah buat timnas Indonesia. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita naturalisasi? Jadi gini. Satu Bang, sebelum itu Bang. Yang kedua, lalu di mana potensi anak bangsa ini untuk juga masuk ke timnas kesayangannya misalnya? Nah ini kan menjadi satu tantangan tersendiri nih buat anak bangsa yang juga menyukai dan mencintai bola Bang. Betul. Jadi gini, di rapat sebelumnya ketika naturalisasi Kependix, itu ada salah satu anggota Komisi 10 bertanya ke Menpora waktu itu. Pak Erick nggak hadir, yang hadir Pak Yunus Nusi, Sekjen. Ya. Anggota ini bertanya, mau sampai kapan kita naturalisasi? Saya berharap ini naturalisasi terakhir. Nah, itu bahasanya. Jawaban Menpora, kami tidak bisa menghentikan naturalisasi ini sampai benar-benar menemukan formasi yang terbaik untuk timnas kita. Nah, tapi naturalisasi ini merupakan program jangka pendek. Jangka pendek dari Menpora dan PSSI. Dan itu kami catat. Artinya jangka pendek kami berasumsi nih bahwa naturalisasi ini
sebagai upaya untuk mengangkat timnas kita agar bisa berimbang dengan negara-negara baik di Asia Tenggara, kemudian di Asia, bahkan nanti ketika masuk di Piala Dunia mampu mengimbangi negara-negara yang kekuatan sepak bolanya luar biasa, yang langganan Piala Dunia dan juara Piala Dunia. Nah, itu kami catat. Nah, di pertemuan itu juga kita bahas bagaimana dengan pembinaan pemain-pemain lokal kita, bagaimana pembinaan liga-liga kita. Nah, kami menekankan bahwa Indonesia ini tidak kekurangan pemain bagus. Indonesia ini tidak kekurangan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Itu tidak kekurangan pemain bola. Nah, di situ kami meminta Menpora, meminta PSSI melalui Kemenpora agar betul-betul mencari bibit-bibit baru, mempersiapkan bibit-bibit baru mulai dari sekarang. Nah itu, dan ini juga menjadi harapan dari masyarakat kita, gitu. Ya, naturalisasi silahkan saja, tetapi jangan meninggalkan upaya kita untuk menciptakan pemain-pemain terbaik yang kita miliki selama ini, yang mungkin bibit-bibit itu belum terlihat oleh PSSI maupun oleh Menpora. Gitu. Kami sudah sarankan itu, dan jawaban mereka siap. Ya kita tunggu saja. Begitu. Nah, terkait dengan arah kebijakan Bang, soal pembangunan sektor olahraga khususnya bola di Indonesia misalnya, keberpihakan kebijakan anggaran misalnya, bisa di-spill nggak Bang untuk pembangunan sepak bola di Indonesia? Kalau anggaran memang saya pesimis sekali. Sekarang anggaran Kemenpora saja ini Mas, hanya 2,3 triliun 2025, dan itu untuk banyak cabur. Belum dipotong belanja pegawai. Makanya kita bersyukurlah dengan adanya Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI. Ini juga sangat membantu sebenarnya untuk persepak bolaan kita. Itu kita harus hormati, kita hargai. Nah, jadi kalau ada yang menyerang Pak Erik hari ini, ya mungkin hanya kekesalan sebentar saja, kekesalan sesaat. Artinya banyak yang orang tidak tahu tentang Pak Erik membangun PSSI. Itu kalau kita lihat, membangun PSSI itu boleh dibilang tidak menggunakan uang negara. Kalau boleh saya mengatakan malam ini, PSSI itu dibangun oleh dananya Pak Erick Thohir. Ya kalau uang negara nggak ada, kami tahu di DPR. Pasti DPR tahu kalau ada kan pasti DPR tahu Bang, betul. Pasti. Dan itu pun dipertanyakan oleh teman-teman anggota, dari mana uang untuk mendatangkan Kevin Dix, mendatangkan Tom Haye, Jai Ijes, dari mana? Negara nggak punya. Termasuk Patrick ini. Termasuk membayar Sintayong. Dari mana? Makanya kita bersyukurlah dengan Pak Erik yang mau mengurus bola ini. Bagi dia mungkin rugi kan. Tetapi itu bentuk kecintaan dia terhadap tanah air kita. Saya sangat menghargai, secara pribadi menghargai, teman-teman di DPR juga sangat menghargai itu. Luar biasa Bang, pandangan Abang sangat objektif, melihat tidak hanya melihat satu sisi soal Sintayong, tetapi juga melihat sisi lain dari PSSI secara keseluruhan. Meskipun dan di dalam PSI pun masih ada yang blunder-blunder soal menghadapi masyarakat Indonesia ya biasalah reaksi itu pasti ada Bang. Pasti ada. Karena reaksi itu muncul karena kecintaan masyarakat kita. Bukan karena kebencian. Karena kebencian. Masyarakat kita ini cinta terhadap timnas. Baik STY, baik semua pemain naturalisasi maupun pemain lokal, dan cinta terhadap PSSI. Nah, saya berharap nih kepada PSSI ya, masyarakat itu cinta sama Anda. Jadi tolong ketika ada masyarakat yang nyeleneh misalnya, sudahlah, nggak usah terlalu reaksioner. Fokus saja sekarang persiapkan tim ini. Persiapkan timnas kita, karena 2,5 bulan lagi itu bukan waktu yang panjang. Melawan Australia, melawan kekuatan di benua lain, langganan Piala Dunia, yang kekuatannya rankingnya jauh di atas kita. Di atas kertas Indonesia pasti kalah. Main di kandang Australia. Main kandang Australia itu aja dulu, nggak usah mikirin kritik dan ketidaksukaan itu pasti ada. Nggak mungkin orang suka 100% kan. Itu sih saran saya kepada teman-teman PSSI lah. Itu. Terima kasih Bang Lalu, luar biasa.
Kami sangat tercerahkan Iya. dengan kehadiran Abang hari ini di podcast kami. Iya, iya. Mudah-mudahan di lain kesempatan Abang masih berkenan kami undang lagi. Siap. Pemuda Indonesia, terima kasih telah menyaksikan diskusi kami. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.